Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Keluarga Belalahan. Dengan saya Dela ya. Kali ini saya bikin konten beda dengan konten biasanya. Biasanya saya bikin konten tentang kulineran, wisata, perjalanan. Namun kali ini saya bikin konten tentang edukasi. Dalam program Belalahan News. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian semua mendapatkan informasi terbaru dari kami. Gimana nih ayah bunda perkembangan anak-anak terhadap kurikulum merdeka? Apakah mereka senang atau terbebani? Sama ayah bunda, kita merasakan hal yang sama, akan tetapi kita tidak boleh pesimis ya. Kita harus tetap optimis dan selalu support system untuk anak-anak kita. Jadi lebih ke pengalaman pribadi ya tentang dunia pendidikan saat ini dan berbagi tips untuk mengulas cara pembelajaran khususnya anak SD. Saat ini dunia pendidikan sudah sangat maju ya, apalagi diiringi dengan teknologinya. Era kepemimpinan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini disiapkan sejak tahun 2020, kemudian diterapkan dan dievaluasi secara bertahap sejak tahun 2021. Kurikulum Merdeka Belajar ini berfokus pada pengembangan soft skill dan karakter. Fokus pada materi esensial serta pembelajaran yang fleksibel. Dalam pelaksanaannya pada tahun ajaran 2021-2022, prototipe kurikulum merdeka diterapkan di lebih dari 3.000 sekolah penggerak dan SMK. Pada tahun ajaran 2022-2023, kurikulum merdeka menjadi salah satu opsi kurikulum yang dapat dipilih oleh satuan pendidik. Kurikulum merdeka diterapkan oleh 140.000 satuan pendidik secara sukarela. Hingga 2023-2024, lebih dari 300.000 satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum merdeka secara sukarela. Pada tanggal 25 Maret 2024, Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Permendikbudristek ini menjadi payung hukum diberlakukannya kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024-2025. Nah, dari peraturan Mendikbudristek yang sudah dikeluarkan perlu digarisbawahi yaitu pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar. Artinya bahwa ini berlaku untuk PAUD dan SD. Kurikulum Merdeka PAUD tidak melarang pengajaran Kalistung, tetapi pendidik perlu memperhatikan metode pengajarannya. Yang pertama itu Kalistung perlu dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak memaksa anak. Yang kedua, tes Kalistung bukan syarat dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di jenjang sekolah dasar. Yang ketiga, tes Kalistung dapat menciptakan stres dan kecemasan pada anak-anak. Dengan membaca dengan seksama, kurikulum merdeka ini agak bimbang ya, antara wajib Kalistung atau tidak. Yang saya lihat di buku paket pembelajarannya, pembelajaran SD kelas 1 isinya materi pelajaran tulisan sambung dan soal pilihan ganda. Mau tidak mau, anak harus bisa membaca. Nah, di sini perlu peranan penting orang tua dalam memantau perkembangan anak selain pendidik ya. Kita tahu ya bahwa kurikulum merdeka memang secara pemahaman mewajibkan anak untuk bisa Kalistung saat PAUD atau TK sebagai bekal ke jenjang berikutnya yaitu SD. Karena anak harus cepat bisa beradaptasi dengan pelajaran baru agar tidak menjadi beban untuk anak. Semakin naik jenjang pendidikan, maka semakin berat pula bagi anak untuk mengajarnya jika belum bisa Kalistung. Yang saya tahu untuk naik ke jenjang pendidikan selanjutnya tidak ada namanya naik kelas atau tidak lulus. Semuanya naik atau lulus. Seperti akhir-akhir ini,
Viral di media sosial berita tentang puluhan murid SMP sebuah sekolah di Pangandaran, Jawa Barat tidak bisa membaca. Disinyalir bahwa pembelajaran saat masa pandemi COVID-19 yang saat itu kurang efektif. Apakah ini salah guru? Mungkin iya, tapi tidak sepenuhnya guru disalahkan. Ini adalah peran orang tua dalam mengontrol perkembangan anak. Jangan semuanya diserahkan kepada guru. Untuk saat ini usia anakku 6 tahun 8 bulan, yang mana kalau untuk masuk ke sekolah negeri minimal 7 tahun usianya. Pada saat anakku berusia 4 tahun 6 bulan, saya memasukkan ke PAUD untuk bisa mengikuti belajar sambil bermain. Setelah 2 tahun berjalan di PAUD, anak saya sudah berusia 6 tahun 6 bulan dengan pembekalan kalistung seadanya. Awalnya saya ingin memasukkan anak saya di sekolah SD negeri, akan tetapi usianya belum mencukupi 7 tahun. Mulai sharing ke suami, akhirnya kami memutuskan anak kami masuk ke sekolah swasta SDIT yang mana sekolah yang berbasis agama Islam. Nah, di sini saya mulai agak khawatir dengan perkembangan kalistung anak saya. Setelah melihat buku pelajaran anak SD kelas 1, isi teori pembelajarannya tulisan sambung semua dan ada soal pilihan ganda yang mana anak harus memahami dengan benar maksud dari pertanyaan dan jawabannya. Memang setiap anak tidak bisa disamakan dalam perkembangannya. Ada yang sudah bisa membaca tapi belum bisa menulis, ada juga yang bisa menulis tapi belum bisa membaca. Pokoknya beda-beda lah ya. Dari sini saya mulai sadar perlunya peranan campur tangan orang tua selain guru dalam mendidik anak, Mams. Jangan sampai ini berkelanjutan sehingga anak kita tidak bisa sama sekali dalam beradaptasi pelajaran. Kali ini saya ingin berbagi tips bagi moms yang ada di rumah agar anak kita belajar fokus dan hidup sehat. Yang pertama, wajib orang tua mengontrol isi buku pelajaran setiap harinya usai pulang sekolah. Karena kalau kita tanya ke anak kita, mereka belum bisa menjawab secara rinci apakah ada tugas tambahan atau nilai yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua, evaluasi setiap pelajaran yang mereka belum kuasai atau masih bingung di rumah bersama orang tua. Biasanya anak-anak itu kalau di sekolah terkadang malu bertanya pada gurunya dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagi anak yang belum bisa membaca atau belum lancar, orang tua wajib membimbing anaknya belajar membaca setiap harinya di rumah sesuai waktu yang nyaman untuk belajar. Yang keempat, apabila terdapat tanda-tanda anak kita mengalami keterlambatan perkembangan, misalnya susah fokus, hiperaktif, lambat respon, dan sejenisnya perlu adanya sharing kepada guru, terutama wali kelasnya, apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Maksudnya di sini adalah biasanya untuk keterlambatan perkembangan pada anak itu merujuk pada konseling atau psikolog untuk mencari tahu sebab dan solusinya. Yang kelima, hindari penggunaan gadget yang berlebihan pada anak yang bisa berefek buruk pada perkembangan anak. Yang keenam, hindari makanan yang mengandung bahan pengawet, gula dan MSG yang berkadar tinggi. Biasanya itu terdapat di makanan ringan seperti snack, frozen food, dan minuman kemasan. Yang tujuh, berilah kebebasan pada anak dalam berbicara, bermain, dan mengekspresikan sesuatu yang dia sukai. Ini merupakan salah satu cara agar anak kita bisa percaya diri, tapi hal-hal yang positif ya. Dan yang kedelapan, jalin rasa kasih sayang kepada anak kita agar terciptanya suasana yang harmonis. Yang kesembilan, orang tua harus mempunyai waktu buat anak untuk sharing dalam berbagai hal. Oke, Moms, jadi itu tips yang bisa saya bagikan kepada ayah bunda di rumah sesuai dengan pengalaman yang saya jalankan. Kita tahu ya bunda, semakin tahun perkembangan teknologi kita semakin maju. Maka dari itu, kita sebagai orang tua patut mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Terutama bisa menjadi orang tua dalam memfilter apa yang terbaik untuk anak kita.
Semoga apa yang sudah saya share dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Oke moms, sekian video saya kali ini. Apabila terdapat salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.